ini saya ingin menjelaskan dari apa yang saya review dan saya rangkum, yaitu Journal of Network and Computer Application. Untuk nama-nama kelompoknya yaitu yang pertama saya sendiri, Abdul Qadir dengan NIM 2202020047. Yang kedua yaitu Erlan Fitriano Jandio dengan NIM yaitu 2202020172. Yang ketiga yaitu Prabu Jayawijaya dengan NIM 2202020087. Sumber yaitu Hung Jen Liu et al. Intrusion Detection System iCompression Review tahun 2013. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, apa saja metodologi utama yang digunakan dalam IDS. Yang kedua, bagaimana pendekatan yang berbeda digunakan untuk mendeteksi intrusi. Yang ketiga, apa jenis teknologi IDS dan bagaimana kelebihan serta keterbatasannya. Yang keempat yaitu apa tantangan IDS dalam lingkungan virtual. Dan yang kelima, bagaimana performa perangkat lunak seperti Snow dan ClampAF dalam mendeteksi intrusi. Untuk slide selanjutnya yaitu metodologi utama RQ1. Yang pertama yaitu Signature Based Detection, menggunakan pola serangan yang tidak diketahui. Kelebihan yaitu efektif untuk serangan yang dikenal. Kekurangannya yaitu tidak efektif untuk serangan baru. Yang kedua yaitu anomaly based detection, yaitu mengidentifikasi anomali berdasarkan profil normal. Kelebihan yaitu mampu mendeteksi serangan baru. Kekurangannya yaitu tingkat false positif tinggi. Yang ketiga, stateful protocol analysis, yaitu analisis berbasis model protokol. Kelebihannya yaitu mengikuti status protokol dan kekurangannya membutuhkan sumber daya besar. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan deteksi RQ2, yaitu yang pertama statistik menggunakan probabilitas dan threshold. Contohnya yaitu analisis pola anomali. Yang kedua berbasis pola, mencocokkan tanda tangan serangan yang dikenal. Contohnya pemantauan keystroke. Yang ketiga berbasis aturan, menggunakan if time. Contohnya data mining. Yang keempat berbasis keadaan, menggunakan state machine. Contohnya model Markov. Yang kelima yaitu heuristik, menggunakan AI dan konsep biologis. Contohnya neural network. Untuk selanjutnya yaitu teknologi IDS. 4 tipe teknologi IDS. Yang pertama yaitu host based, memantau aktivitas di host. Kelebihannya yaitu analisis komunikasi terenkripsi, dan kekurangannya yaitu mengonsumsi sumber daya host. Yang kedua yaitu network based, berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan. Kelebihan mencakup protokol jaringan luas. Kekurangannya yaitu tidak dapat memantau lalu lintas terenkripsi. Yang ketiga yaitu wireless based, berfungsi memantau jaringan nirkabel. Kelebihan deteksi spesifik protokol nirkabel, dan kekurangannya rentan terhadap serangan jamming. Yang keempat yaitu network behavior analysis, berfungsi untuk menganalisis aliran lalu lintas. Kelebihan deteksi DOS dan malware. Kekurangan tertunda karena pemrosesan batch.
Selanjutnya slide ke-6 yaitu tantangan di lingkungan virtual. RQ4, masalah IDS di virtual machine, yaitu SVM sprawl, yaitu dinamika VM membuat keamanan sulit dijaga. Yang kedua, cloning dan migrasi, penyebaran kerentanan. Yang ketiga, serangan hypervisor, resiko dari malware berbasis VM. Solusi monitor VM menggunakan VM lain, teknologi interpretasi memori virtual. Selanjutnya yaitu slide ke-7, snort dan clamp off. RG kelima, alat open source untuk IDS. Yang pertama, snort menggunakan algoritma Aho Horais untuk mempercocok tanda tangan. Keunggulan yaitu torque output hingga 2.3 Gbps dengan GPU. Yang kedua, clamp off, yaitu untuk menggunakan algoritma Bayer-Moore. Keunggulan yaitu efisien penyimpanan memori. Yang keempat, yaitu selanjutnya kelebihan solusi perangkat lunak fleksibel. Yang keempat, kekurangan yaitu proses deteksi biasa memakan waktu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pelajaran yang dipetik. Setiap metodologi IDS memiliki kelebihan dan kekurangan. Penting untuk memilih teknologi IDS yang sesuai dengan kebutuhan. Tantangan di masa depan yaitu deteksi IDS di lingkungan nirkabel, optimasi performa IDS di lingkungan virtual, peningkatan sensitivitas pada teknik heuristik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk review jurnal yang selanjutnya, yang kedua dan yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, melanjutkan review jurnal dari Saudara Abdul. Di sini saya akan review jurnal Systematic Literature Review of Machine Learning Based Software Development Event Estimation Model. Yang mana pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis teknik machine learning dalam software development event estimation model yang mencakup teknik machine learning yang digunakan, akurasi estimasi model machine learning, perbandingan model machine learning dengan model non-machine learning, perbandingan performa antar model machine learning, konteks estimasi yang mendukung model machine learning. Untuk metodenya, metodologi kajian literatur sistematis berdasarkan protokol Kitchenham dan Carters. Untuk periode yang digunakan, periode 1991 sampai 2010, sumber data 84 studi primer dari jurnal, konferensi dan perpustakaan bibliografi, analisis data, naratif asistensi, spot counting, dan reciprocal translation. Teknik machine learning yang digunakan yaitu ada 8, yang mana dari 8 teknik utama, case-based reasoning, CBR, artificial neural network, INN, decision tree, DT, Bayesian network, BN, support vector recognition, SVR, genetic algorithm, GA, genetic programming, GP, dan association rules, ER, case-based reasoning, CBR, artificial neural network, dan decision tree adalah yang paling sering digunakan. Akurasi estimasi model machine learning, model artificial neural network, dan support vector recognition menunjukkan akurasi tinggi dengan rata-rata mean method of reason error-nya sekitar 35% dan PRET 25 sekitar 75%. Model BN memiliki akurasi terendah. Perbandingan model machine learning dengan model non-machine learning. Model machine learning secara umum lebih akurat dibandingkan model non-machine learning, seperti regresi, COCOMO, dan judgment berbasis pakar, terutama untuk case-based reasoning
learning, dan artificial neural networks. Perbandingan antar model machine learning, case-based reasoning, dan artificial neural network lebih akurat daripada decision tree. Namun, untuk model lainnya seperti Bayesian network dan super vector recognition hasilnya belum konklusif. Konteks estimasi mendukung model machine learning. Case-based reasoning cocok untuk dataset kecil dan menangani order. Artificial neural networks memerlukan data dalam jumlah besar dan rentan terhadap overfitting. Decision tree mudah dipahami dan menangani data kategorical. Bayesian network mampu belajar hubungan kasual. Dapat disimpulkan bahwa teknik machine learning menjanjikan untuk software development effort estimation model, namun aplikasinya dalam industri masih terbatas. Diperlukan usaha untuk meningkatkan adopsi model machine learning seperti penelitian yang lebih praktis dan studi kasus industri. Untuk review selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Prabu Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabu Jaya. Di sini saya sekelompok dengan Abdul Qadir dan Alan Fitriana Jandio, di mana kami bertiga itu berkelompok dengan mata kuliah metodologi penelitian dan pembimbing dari mata kuliah tersebut yaitu Bapak Muhammad Akbar. Baik, di mana dia menyuruh untuk mereview jurnal apapun, yang penting jurnal. Nah, di sini saya memilih yaitu Systematic Literature Review atau SLR tentang kinerja model prediksi kesalahan atau fault prediksi dalam rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis model prediksi kesalahan, menginvestigasi bagaimana konteks pengembangan variabel independen dan teknik pemodelan mempengaruhi kinerja model prediksi kesalahan dalam kode perangkat lunak. Kedua, memberikan rekomendasi praktis, yaitu membantu peneliti dan praktisi memahami model prediksi terbaik yang dapat diterapkan di berbagai konteks untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan upaya pengujian. Ketiga, menyusun kriteria evaluasi, menyusun kriteria untuk menilai apakah sebuah studi prediksi kesalahan menyediakan informasi kontekstual dan metodologi yang cukup untuk diandalkan. Keempat, menyediakan gambar terkini yang memberikan sintesis atau keadaan terkini dalam penelitian prediksi kesalahan melalui analisis sistematis terhadap studi-studi yang dipublikasikan. Metodologi penelitian. 1. Identifikasi dan seleksi studi. Periode studi. Studi yang dipertimbangkan adalah yang dipublikasikan antara Januari 2000 hingga Desember 2010. Sumber pencarian. Studi dicari melalui database seperti ACM, Digital Library, IEEE, Explore, dan ICE, Web of Science. Selain itu dilakukan pencarian manual, di mana menggunakan jurnal, konferensi, dan karya penulis kunci. Kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi adalah studi berbahasa Inggris yang mempublikasikan model prediksi kesalahan yang menggunakan data penelitian, pelatihan, dan pengujian yang berbeda. Sedangkan eksklusi itu adalah studi yang hanya melaporkan korelasi atau tidak menggunakan data untuk validasi prediksi. Kedua, penilaian studi. Dari 208 penelitian yang awalnya diidentifikasi, hanya 36 penelitian yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Studi ini dinilai berdasarkan 4 fase, yaitu apakah ini studi prediksi, apakah informasi kontekstual yang cukup dilaporkan, apa model elemen yang dijelaskan secara jelas, apa data yang digunakan dilaporkan dengan baik. Selanjutnya, RQ1, bagaimana konteks mempengaruhi kesalahan prediksi. 1. Ukuran sistem, yang dimana bila sistem itu lebih besar cenderung menghasilkan model yang prediksi yang lebih akurat.
Hal ini disebabkan oleh jumlah data yang lebih banyak dan yang memungkinkan model pelatihan yang lebih baik. Kedua, maturitas sistem, yang dimana tidak ditemukan hubungan yang jelas antara kematangan sistem dengan kinerja prediksi. Yang ketiga, domain aplikasi. Sistem di domain tertentu, seperti sistem tertanam, cenderung sulit untuk dibangun model prediksi yang handal. Kemungkinan karena karakteristik kesalahannya yang unik. Ketiga, domain aplikasi. Sistem di domain tertentu seperti keempat bahasa pemrograman, di mana tidak ada bukti bahwa bahasa pemrograman tertentu secara signifikan mempengaruhi kinerja model prediksi. Selanjutnya, R2, variabel independen, apa yang harus dimasukkan dalam model prediksi kesalahan, yaitu satu, kombinasi metrik. Model dengan kombinasi metrik itu cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Kedua, LOC atau lines of code adalah metrik yang sering digunakan dan menunjukkan kinerja kompetitif dibandingkan dengan metrik lainnya. Ketiga, metrik proses. Data historis tentang perubahan kode dan laporan bug yang memberikan hasil prediksi yang baik. Misalnya, metrik perubahan yang dilaporkan berbagai prediktor yang kuat. Keempat, fitur teknik seleksi. Menggunakan fitur seleksi untuk mengoptimalkan variabel independen dapat meningkatkan kinerja model. Selanjutnya, R3, itu teknik pemodelan apa yang memberikan hasil terbaik dalam kesalahan prediksi, yaitu teknik sederhana. Teknik sederhana seperti knife bias dan logistic regression itu cenderung memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan teknik yang lebih kompleks. Teknik kompleks itu ada dua, yaitu super vector machines atau SVM, yang dimana sering menunjukkan performa yang kurang baik karena membutuhkan parameterisasi yang optimal yang jarang dilakukan dalam penelitian. Yang kedua, random forest dan C4.5, di mana menunjukkan kinerja rata-rata atau di bawah ekspektasi, terutama ketika data tidak seimbang. Selanjutnya, 3, teknik optimasi. Model yang berhasil biasanya menggunakan parameter yang dioptimalkan sesuai dataset, bukan parameter default. Kesimpulan, penelitian ini memberikan observasi sistematis terhadap model prediksi kesalahan atau fault prediksi dalam rekayasa perangkat lunak dengan fokus pada bagaimana konteks, variabel independen, dan teknik yang mempengaruhi kinerjanya. Yaitu konteks model, satu, sistem yang lebih besar cenderung menghasilkan model prediksi yang lebih akurat karena lebih banyak data tersedia untuk pelatihan. Yang kedua, tidak ditemukan hubungan antara kematangan sistem atau bahasa pemrograman dengan model kinerja. Dua, variabel independen, di mana satu kombinasi metrik itu proses produk dan pengembang data memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metrik tunggal. Dua, metrik sederhana seperti line of code seringkali cukup efektif, tapi kadang tidak. Ketiga, teknik pemodelan, di mana teknik sederhana seperti knife bias dan logistic regression itu lebih sering memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan teknik yang kompleks. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.